Wedan, keren banget lampu jauhnya, bos. Beuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Kita ketemu lagi bosku, dan kali ini saya lagi seneng banget bosku. Kenapa senang? Karena akhirnya yang saya tunggu-tunggu keluar juga bosku. Seperti yang bosku bisa lihat, ini dia bosku. Akhirnya Pro7 ngeluarin mini billet Pro H4 terbarunya bosku, dengan seri P7H4D. Nah, ini adalah mini billet terbaru dari Pro7 ya bosku. Penasaran kan kalau Pro7 ngeluarin mini billet H4 kayak apa terangnya dan kayak apa bagusnya? Langsung aja bosku, nggak usah berlama-lama, kita akan review mini billet terbaru dari Pro7. Let's check it out. Oke bosku, jadi untuk kemasannya dari mini billet Pro H4 terbaru Pro7 kayak gini ya bosku ya. Untuk serinya itu adalah P7H4D. Sedikit spesifikasinya seperti bosku bisa lihat, di depan kemasannya sudah ada tulisan 50/60 watt, 5700 Kelvin. Jadi spesifikasi dari lampu mini billet Pro7 ini untuk lampu low beamnya atau lampu dekat ada di 50 watt. Untuk lampu jauhnya high beamnya ada di 60 watt. Dan untuk tingkat warnanya itu ada di 5700 Kelvin. Jadi warnanya nggak putih clear, dia warnanya lebih menyerupai agak kekuningan bosku. Kenapa Pro7 bikin warna Kelvinnya itu di 5700? Pasti ada alasannya ya bosku ya. Kemudian di sini ada tulisan 1,2 inch itu untuk ukurannya, dan dia sudah dual chip ya bosku. Jadi sudah pakai dual chip LED bosku. Oke, untuk kemasannya seperti ini aja dan nggak ada tulisan lain juga. Langsung aja kita akan review dari build quality-nya kayak apa sih mini billet Pro7 ini. Di paket pembeliannya kita akan mendapatkan, nah ini dia bosku, jadi ada bonus stiker Pro7. Nah ini bisa ditempel atau nggak ditempel terserah ya bosku. Dan dapat juga sarung tangan unyu, ini kita singkirin aja. Dan ini dia lampunya bosku. Jadi kalau dari bentuknya sendiri, saya sih suka ya bosku ya. Seperti bosku bisa lihat di sini, bentuknya itu dibikin compact. Jadi nggak model cabut-cabutan, nggak model apapun, modelnya compact. Nah seperti ini. Ini untuk drivernya, kita lepas dulu drivernya. Untuk bosku yang kepengen tahu spesifikasi lengkapnya, bosku bisa lihat di sini bosku. Jadi ini untuk spesifikasi lengkapnya. Dan sekarang kita akan bahas dari build quality, sebagus apa mini billet terbaru dari Pro7. Bentuknya seperti ini bosku. Dan model kipasnya dia nggak kelihatan ya bosku. Jadi kipasnya itu ada di dalam bosku. Dan dia benar-benar memang mini billet jelas karena dia sudah pakai selenoid. Untuk lensanya dia sudah pakai blue lens, dan di sini ini keren banget, ini yang saya suka bosku, ada logo Pro7-nya. Mantap. Jadi modelnya benar-benar dibikin compact ya. Kalau model begini untuk pemasangannya sih gampang banget bosku, dan nggak ganggu dari karet penutup lampu juga. Dan untuk diameternya sendiri, untuk lampunya ini kita ukur untuk diameter dari lingkarannya untuk lensanya. Untuk diameter lensanya realnya dia ada di 37,5. Jadi termasuknya ini termasuk sedang ya bosku, nggak kecil banget dan nggak gede banget. Dan kalau untuk bahan ya, karena ini jelas ya, ini mini billet premium, jelas bahannya semuanya itu metal ya bosku. Jadi semuanya bahannya aluminium, bagus. Kemudian untuk yang tanya, bang ada kipasnya nggak? Ada bosku. Jadi kipasnya itu modelnya di dalam, ada di dalam sana bosku. Di belakang ini ya, ini ada kipas turbonya. Kemudian untuk penyetelan untuk cut off-nya juga sama aja bosku, cuman model bautnya memang berbeda, dia pakai model kunci bintang yang kecil. Oke, kita akan buktiin langsung apakah betul spesifikasi dari mini billet Pro H4 Pro7 ini sesuai dengan yang tertulis di kemasannya, yaitu untuk lampu dekatnya 50 watt dan lampu jauhnya 60 watt. Dan katanya juga mini Pro billet H4 dari Pro7 ini lampu yang bisa dibilang high beam killer, karena memang lampu dimnya bagus banget bosku. Nanti kita buktiin sama-sama. Tonton terus videonya sampai selesai. Sekarang kita akan tes watt dari lampu mini billet Pro H4 Pro7 ini bosku. Apakah sesuai dengan spesifikasi? Kita nyalain untuk lampu dekatnya. Starting di 52 watt.
Fluktuatifnya kecil banget bosku. Dan saya yakin ya namanya juga Pro 7 ya bosku, pasti akan sesuai ya. Ini untuk lampu deketnya ada di 50 watt dan stabil banget bosku. Sama sekali nggak mengalami pergerakan yang aneh-aneh, naik turun atau down juga. Tetap dia angkanya di 50 watt. Kita tunggu apakah akan ada perubahan. Mantep ya bosku ya. Bener-bener fluktuatifnya tuh hampir bisa dibilang nggak ada. Jadi dia stabil di 50 watt. Sekarang kita tes untuk lampu jauhnya atau high beam. Apakah sesuai? Kita langsung nyalain. Starting di 61 watt. Dia turun ke 58. Kalau untuk lampu high beamnya ada penurunan sedikit ya bosku. Tapi kalau untuk lampu deketnya emang dia mantep bosku, dia stabil banget. Tapi kalau untuk lampu jauhnya sendiri ternyata dia masih turun lagi di 57 watt. Apakah akan masih down lagi? Oke, sempat turun ke 56. Dengan fluktuatif yang terjadi di lampu high beam, kalau saya rasa kemungkinan dia murni itu nanti pada saat sudah stabil ada di 55 watt ya bosku. Jadi watt realnya yaitu 50 watt untuk lampu dekat dan 55 watt untuk lampu jauh. Nah betul kan, dia sampai menyentuh angka 55 watt. Dan ini saya rasa sudah stabil ya bosku ya. Karena suara kipasnya juga sudah stabil bosku. Dari kencengnya itu kedengarannya sudah stabil. Jadi untuk lampu dekat 50 watt dan lampu jauh 55 watt. Sekarang kita akan ukur berapakah suhu yang dihasilkan dari Mini Blade Pro 7 ini. Saya akan panjer lampu ini di posisi lampu dekat kurang lebih 1/4 jam bosku. Oke bosku, jadi ini sudah saya panjer kurang lebih itu sekitar 12 menit bosku. Sekarang kita tes ya. Apakah suhu yang dihasilkan dari Mini Blade H4 Pro 7 ini stabil ataukah dia panas banget overheat seperti Mini Pro G pada umumnya bosku. Atau karena dia produk dari Pro 7, untuk handling suhunya itu benar-benar bagus banget. Saya akan coba untuk pegang manual ya, jadi saya nggak akan ukur pakai termometer dulu. Saya akan coba pegang manual seberapa panas dia di bodinya bosku. Kalau ini tidak melonyoh nih, karena ini kan sarung tangannya karet ya, berarti dia bagus bosku. Nah kalau saya pegang seperti ini sih panas, tapi nggak sampai leleh ini ya sarung tangan. Saya masih bisa pegang mungkin di bagian ujungnya sini bosku. Nah ternyata saya masih bisa pegang ya, ini untuk manual. Kalau untuk di bagian ujungnya sini panas, tapi menurut saya nggak over banget bosku, tapi panas. Sekarang kita ukur berapa suhu yang dihasilkan. Kita akan ukur untuk di bagian ujungnya dulu ya bosku. Apakah ujung dari lensanya ini panas banget? Kita akan ukur pakai termometer bosku. Kita nyalain termometernya dan kita ukur untuk di bagian ujungnya. Ternyata suhunya cuma 44, nggak nyampe 45. Oke. Kemudian kalau untuk di bodinya di tengah berapa derajat? Ini malah lebih rendah ya. Cuma 41 derajat. Oh 40 derajat. Dimana kalau di bagian batangnya ini, di depan batang yang saya pegang ini juga sama, dia di 41 derajat. Kemudian untuk di bagian belakangnya saya akan ukur di bagian solenoidnya. Ini di bagian solenoidnya lumayan panas ya bosku ya, 90 derajat. Berarti bagian solenoidnya ini lumayan panas nih bosku, sampai 90 derajat. Kemudian kalau di bagian tengah ini, bagian siripnya, kalau di sini dia hanya di kisaran 52 derajat. Kalau untuk bagian kipas ini pasti adem ya bosku. Saya agak penasaran ini tadi di bagian solenoid depan ya, karena mungkin ada pancaran cahayanya di sini nih, emang anget nih bosku. Tapi dia ada hawa-hawa karena memang kayaknya ketiup dari kipas turbonya. Saya ukur lagi untuk di bagian solenoidnya. Ya, tapi suhunya turun ya, sekarang tinggal 76 derajat. Bagaimana dengan drivernya? Apakah drivernya juga mengalami kenaikan suhu yang signifikan? Kita ukur. Kalau saya pegang sih saya masih mampu pegang drivernya ya bosku, jadi nggak terlalu panas ini. Oke, drivernya sendiri cuma ada di 60 derajat. Lumayan adem, nggak sampai 70 derajat. Mantap. Jadi Pro 7 memang punya kelebihan untuk handling suhunya bosku. Penasarankah berapakah lumensi yang dihasilkan dari Mini Blade Pro 7 ini dan seberapa terang sih sebenarnya dan kayak apa cahayanya? Langsung nanti kita coba bosku. Sebelum lampunya saya pasang di kendaraan, saya akan spillkan dulu ya bosku ya, cahaya dari Mini Blade Pro 7 ini. Di luar kendaraan cahayanya seperti apa? Apakah range-nya lebar ataukah fokusnya bagus atau seperti apa? Langsung aja kita nyalain.
Ini untuk lampu dekatnya. Wah, gila. Bosku bisa lihat ya, ini satu lampu, range cahayanya bener-bener full, satu kamera, lebar banget. Jujur saya baru pernah lihat nih bosku, bilet yang sebaran cahayanya itu bener-bener keren banget. Nah, ini dia kelebihan dari Pro 7 yang mungkin nggak ada di Mini Pro G lain bosku. Jadi karena tadi di awal saya sebutkan ya, dia menggunakan dual chip. Untuk lampu dekatnya bosku bisa perhatikan ya, di titik fokusnya ini di tengah, ini tuh seperti kayak ada spot warna yang berbeda bosku. Jadi kalau dari ini garisnya ini untuk garis cut off-nya, nah ini di bagian tengah itu ada spotnya yang warnanya itu lebih tajam dan warnanya lebih kuning. Jadi ini berguna sekali pada saat digunakan pada saat hujan atau kabut. Nah ini fungsinya untuk nembus ya bosku. Jadi dia ada spot fokusnya bosku. Dan ini keren banget karena biasanya kalau untuk Mini Pro G lain dia ada yang model laser itu adanya di mode high beam ya bosku. Nah biasanya kalau di dim gitu baru dia ada cahaya fokusnya, spotnya itu di pada saat lampu jauh. Nah ini di lampu dekat aja udah ada spot untuk fokusnya bosku. Itu dia. Nah bisa dilihat kan kalau saya arahkan ke bawah, tajam banget, keren banget ini bosku, mantap. Bagaimana dengan lampu jauhnya? Kita akan coba untuk high beamnya. Dan Pro 7 ini disebut high beam killer. Kita buktiin seperti apa high beamnya bosku. Saya akan nyalakan untuk lampu jauhnya. Wedan, keren banget lampu jauhnya bos. Mantap gila. Ini ke atas. Wow, saya benar-benar unexpected ini untuk lampu jauhnya, keren banget. Langsung aja kita ukur berapa luxnya dari Mini Billet Pro 7 ini, dan nanti setelah dipasang di kendaraan hasilnya seperti apa bosku. Tonton terus videonya. Sekarang Mini Billet Pro 7-nya sudah terpasang di kendaraan atau di mobil, dan kita akan ukur berapa lux yang dihasilkan dari Mini Billet Pro GH4 Pro 7 ini bosku. Kita nyalain lampunya, boom. Wow, seperti bosku bisa lihat ya, nyalanya dia tidak benar-benar pure white, jadi nggak putih clear gitu bosku, karena warnanya ada di 5700 Kelvin. Dan ini sebenarnya adalah warna yang bisa dibilang paling nyaman ya bosku, tidak terlalu putih agar tidak terlalu bias, dan juga tidak terlalu kuning bosku, jadi masih enak untuk dilihat. Jadi warnanya lebih ke warm white. Dan seperti bosku bisa lihat di bagian titik fokusnya ya, ini atau yang kanan itu dua-duanya seperti ada kayak spot yang warnanya itu benar-benar lebih tajam daripada sisi yang lain. Nah mungkin ini kelebihan dari Pro 7 ya bosku, di cahayanya itu untuk lebih berfungsi pada saat kondisi hujan atau kondisi kabut. Ini kalau kita dim, wow, makin kelihatan ya bosku. Nah bisa dilihat ya itu ya titik fokusnya itu. Oke, sekarang kita akan ukur berapa lux yang dihasilkan dari jarak 5 meter. Kita ukur dari jarak paling tepi di bagian sinar yang paling tipis. Mantep, kita masih dapat di 400 lux. Kemudian kalau kita lebih geser ke tengah, woi, langsung naik dia ke 500. Lebih ke sini lagi, makin naik ya, hampir 600. Gimana jika di titik fokusnya tadi bosku? Kita akan langsung ukur di titik fokusnya. Dan ini dia untuk di titik fokusnya. Wedan, kita dapat di 1400. Emang bener-bener ganas banget ini Mini Billet Pro 7. Sekarang kita akan tes jalan di kondisi gelap dan di jalan raya. Seperti apa cahayanya? Sekarang kita akan tes di tempat gelap dulu sebelum ke jalan raya, seperti apa sinar dari Mini Billet Pro 7 ini bosku. Saya matikan untuk lampu fog lampnya, dan bang, cahayanya pekat banget ya bosku, mantep banget. Kita langsung jalan, kita akan coba seperti apa hasilnya di tempat gelap. Nah ini nggak ada bantuan sinar lain ya, karena ini masih di jalan desa, jadi sinarnya benar-benar mantep banget. Dan ini untuk high beamnya. Kenapa Pro 7 termasuk high beam killer? Ini dia bosku. Dan
Mantap abis. Sekarang kita akan tes untuk di jalan raya, apakah sinarnya masih bagus dan tidak bias. Let's take it out. Sekarang kita sudah berada di jalan raya, di spot seperti biasanya untuk saya mengetes lampu, dan langsung aja kita nyalain lampunya. Sekarang kita jalan. Jadi walaupun ada lampu penerangan lain, seperti bosku bisa lihat di kamera, sinarnya tetap kelihatan di jalanan ya bosku. Jadi nggak ngebias atau sinarnya bahkan hilang dari jalanan. Ya Pro 7 udah pasti mereka sudah mengukur seperti apa cahaya yang akan dihasilkan dari produknya bosku. Ini untuk lampu dekatnya. Saya akan tes untuk nanti lampu dimnya di tempat yang agak sepi dan tidak ada lawan arah. Oke, kita tes terus. Mantep bosku, sinarnya dan cahayanya untuk di jalanan. Jujur saya merasa cocok ya, nyaman banget. Ini dalam kondisi cerah karena dia ada spot sinar di bagian fokusnya. Jadi saya yakin untuk di kondisi gerimis atau hujan atau sehabis hujan pun juga sinarnya tetap bisa diandelin. Kita sekarang akan coba untuk lampu dimnya. Wow, mantap. Ada mobil, ini saya salip dulu. Dan ini jika dimnya saya panjer ya bosku ya. High beamnya, makin mantep pokoknya. Yang masih bingung untuk pilih kira-kira mau upgrade dari lampu standar ke mini biled merek apa, Mini Biled Pro GH4 Pro 7 ini bisa jadi salah satu pilihan yang recommended bosku. Saya suka banget sama dimnya. Ganas. Jadi seperti itu bosku, hasil review lengkap dari Mini Biled Pro 7 terbaru. Mini Biled Pro 7 terbaru ini bisa dibilang enak untuk dipakai daily atau juga dalam keadaan hujan ataupun kabut bosku. Dan lampu high beamnya bener-bener luar biasa, keren abis. Untuk harganya menurut saya masih sangat worth it ya bosku dengan kualitas yang ditawarkan. Mini Biled Pro 7 ini juga punya handling suhu yang baik dan dengan desain yang keren juga futuristik serta gampang banget untuk diaplikasikan di kendaraan bosku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Buat bosku, jika ada pertanyaan ramein aja di kolom komentar. Jika bosku merasa video review dari Mini Biled Pro 7 ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin jejak like-nya bosku. Jangan pelit-pelit ya. Buat yang baru nonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dukung terus channel Apa Aja Review biar bisa memberikan video-video rekomendasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.